called Savior? Have you heard of His perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how He gave His Son? 'Cause I have found this love, I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe He's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my King will come. 'Cause I have found this love, I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. 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 Shalom Meroki. Shalom. Apa kabar semuanya? Yeay. Pasti semuanya baik-baik saja ya. Kakak percaya semuanya sehat-sehat dan Amin. pasti bergembira. Yes, amin. Semuanya bergembira ya hari ini untuk Yes. beribadah bersama walaupun melalui streaming tapi semuanya tetap bersemangat. Yes. Ya, hari ini yang pastinya kita akan beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ya. Amin. Sebelum mulainya, pasti kita akan bersatu dulu dalam doa. Semuanya siap ya dalam sikap doa. Mari kita tutup mata, lipat tangan. Semuanya mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau berikannya Tuhan hari ini sehingga kami dapat beribadah bersama-sama. Walau kami beribadah melalui live streaming, tapi kami percaya Bapa bahwa Engkau akan hadir di rumah kami masing-masing, di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau selalu melindungi, menjagai kami Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami hari ini Tuhan. Kau berkati ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau sucikan, Kau kuduskan ibadah kami hari ini Bapa. Sehingga kami dapat selalu bergembira, dapat selalu bersemangat untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Inilah ya Tuhan ibadah kami yang sejati Bapa, sehingga harum di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ya, untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita akan angkat satu pujian, Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Yeay. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Ya,
pujian ini sekali lagi ya. Kayaknya belum pada bersemangat nih. Ayo semuanya bangun-bangun. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan lebih bersuka cita. Ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus hidup hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sekali lagi, lebih pelan. Yang cepat. Pam 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 pam. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ya, jadi sukacita kita itu kita dapat hanya daripada Tuhan ya. Sukacita kita, kebahagiaan kita semuanya berasal dari Tuhan. Kita dapatkan semua kasih karunia dari Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan angkat pujian kembali. Mau kita katakan, I have got the joy. Joy yang hanya daripada Jesus ya, Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi, kita mau katakan. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Sekali lagi, I got the joy. I got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy.
joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart, I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa pastinya. Sebelum itu mari kita sembah Tuhan, mari kita puji Tuhan, mari kita serahkan seluruh hati dan hidup kita. Dan kita mempersiapkan hati kita ya untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Akan kita mau katakan bahwa firman Tuhan pelita bagi kaki kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. mari kita angkat penyembahan kita, kita angkat pujian kita. Oh Tuhan, haleluya, Kau Tuhan, Kau Tuhan.
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hanya firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami, firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita bagi hidup kami, firman-Mu Tuhan yang menerangi kami, yang menerangi hidup kami, yang menerangi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang menerangi Arrow Kids ya Tuhan di tempat ini, bahkan di rumah masing-masing Tuhan, yang menerangi Tuhan setiap kegiatan yang kami lakukan, setiap aktivitas yang kami lakukan di sekolah, untuk di rumah Tuhan, untuk kegiatan aktivitas yang kami lakukan Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Kami telah siap Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wow, hari ini ketemu lagi sama Kak Indah ya. Jangan lupa, adik-adik tadi sudah cuci tangan, sudah cuci tangan pakai sabun ya, sudah duduk manis, sudah berdoa, sudah siapin hati, dan sekarang apakah adik-adik sudah menyiapkan apa ini? Apa ini? Apa ini? Ya, senjata kita ya. Apalagi ya? Apakah ada yang menyiapkan catatan? Boleh, siapin ya. Nah, hari ini Kak Indah mau firmannya tentang buah roh yang kedua. Kalau minggu lalu Kak Rosa cerita tentang buah-buah roh yang pertama, apa ya? Apa-apa? Nah. Gambar hati. Apa itu? KASIH. Yang kedua adalah sukacita. Nah, Kak Indah mau tanya nih, sukacita itu gambarnya apa ya? Apa ya? Apakah gambar seperti ini? Nah, gambar seperti ini atau gambar selanjutnya? Nah, seperti ini. Coba, yang pertama apa yang atau satu lagi? Nah, kira-kira antara gambar yang atau yang enak mana? Ya, kita hari ini mau belajar tentang sukacita, berarti
kita anak Tuhan mukanya harus selalu senyum, harus ada smile. Boleh nggak? Aduh Kak Indah, aku kan lagi susah, aku habis dimarahin mama. Boleh nggak seperti itu? Terus mukanya seperti itu. Mukanya ditekuk. Apalagi kalau mukanya ada tuh yang suka mukanya kayak tadi. Tuh, kayak begitu. Kira-kira bagus nggak? Apakah Tuhan Yesus suka dengan wajah yang seperti itu? Atau yang kayak gambar pertama, selalu shalom, mukanya selalu senyum. Enak mana yang dilihat? Tuhan pasti suka yang pertama, ya. Sukacita. Nah, kira-kira kalau orang bersukacita, apakah sukacita itu ada yang membuat sukacita dalam hidup kita? Ada yang mempengaruhi enggak? Ternyata ada. Misalkan sukacita itu bisa kita dapatkan dari lingkungan kita. Wah, ada yang ngasih, aku mau kasih kamu coklat. Nih dikasih coklat. Wah terima kasih. Ada yang kasih present, hadiah, something, gift ya. Aku mau kasih kamu nih sesuatu. Baru kamu senang. Tapi kalau, aku gak dibagi dia. Mukanya cemberut gitu, apakah sukacitanya gak ada? Kalau tidak ada orang yang memberi kamu sesuatu, gak usah sedih, kecil ya. Itu tidak akan mempengaruhi anak-anak Tuhan. Apalagi, ternyata sukacita itu bisa dari kalau kita punya uang banyak. Wah, aku punya uang banyak, aku mau makan McDonald, aku mau beli pizza, aku mau beli minuman yang segar, yang enak, bubble, macam-macam karena ada apa? Ada uang. Dan satu lagi yang mempengaruhi sukacita kita adalah keadaan. Wah, kita lagi tadi keadaan kita lagi, wah teman-teman banyak teman kita senang. Kalau nggak ada teman kita sedih. Wah seperti itu. Itu kalau dari orang yang belum mengenal Tuhan. Nah kita lihat di dalam Amsal 17 ayat 22. Dikatakan, yuk dibuka dulu. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Ayo buka. Sudah dapat? Sudah dapat? 1, 2. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah akan apa? Mengeringkan tulang. Kita ulang sekali lagi ya, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, ternyata semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Wah, mengeringkan tulang apa ya? Nanti kita lihat. Nah Kak Indah mau punya cerita. Ada satu anak, ini ada di negara lain ya. Anak ini punya mama papa. Anak ini bukan orang kaya. Anak ini dia orang yang kalau ke sekolah dia orang yang sederhana ya. Ke sekolah dia jalan kaki. Ya, dia jalan kaki,
Dia jalan kaki, naik bukit sedikit, jalan yang berbatu-batu. Nah, terus anak ini harus nyebrang jalan. Ya, anaknya namanya si Andoy. Dia sedang jalan, kalau lewat jalan besar dia harus tengok kiri, kanan, apakah ada mobil lewat atau tidak. Dia akan nunggu. Dia akan, kalau ada mobil dia akan berhenti. Ya, lalu dia akan, kalau mobil udah sepi nggak ada mobil, baru dia jalan. Setiap hari si Ando ini kalau dia sudah selesai nyebrang, dia akan masuk di depan jalan raya itu ada satu gereja. Dia akan masuk, dia akan duduk di gereja tersebut, dia akan berdoa. Dia menyapa sahabatnya. Ya, setiap hari dilakukan si Ando seperti itu setiap hari. Dan ini dilihat sama Pak Pendeta di gereja tersebut. Wah, anak ini setiap habis nyebrang, dia pasti ke gereja. Dia akan berdoa dulu. Oke. Nah, diperhatikan oleh Pak Pendeta tiap hari. Sampai suatu hari Pak Pendeta ini datang ketemu sama si Ando. Nah, kamu tiap hari ke sini ngapain? Aku mau ketemu sahabatku Pak Pendeta. Setiap hari ya? Iya. Nanti kalau sudah ketemu sahabatku, aku baru nyebrang ke sekolah. Oh, oke. Pak Pendeta bilang gini, oh kamu sudah ketemu sahabatmu belum? Iya nih aku mau ketemu, mau cerita sama sahabatku. Ya udah ketemu dulu. Lalu si Pak Pendetanya bersembunyi nih. Si Ando lagi duduk di bangku, dia kan sambil berdoa dia cerita. Tuhan, si Ando ini kan anaknya periang ya. Dia berdoa, Tuhan Yesus hari ini aku punya roti kecil Tuhan. Papaku sudah gak kerja lagi. Tapi Tuhan, papaku gak kerja, aku hanya bisa makan ini. Tapi aku tadi lihat kucing kecil lapar. Aku kasih makanku kue-kue ini ke kucing. Dan hebatnya Tuhan, aku gak lapar lagi. Oh iya Tuhan, si Ando cerita ya. Dia cerita sama Tuhan, aku tadi ulangan ya. Dia kalau pulang, jadi dia rajin terus. Dia cerita, aku ulangan Tuhan, tapi nilaiku jelek. Tapi aku tahu Tuhan, aku gak nyontek loh. Aku gak nyontek, gak kayak temanku lainnya. Jadi walaupun nilaiku jelek, aku gak nyontek. Tapi pasti mamaku marah. Pasti aku akan dipukulin. Aduh gimana Tuhan? Gak apa-apa. Kalau mama pukul aku, Tuhan Yesus kan, engkau kan penyembuhku. Jadi pasti Tuhan akan tolong sembuhkan lukaku. Ya kan Tuhan? Nah, si Ando cerita. Udah, oh iya Tuhan, aku lupa. Tuhan, papa ini kan papanya temanku disebutin. Oh, papanya temanku Fernando. Papanya udah gak kerja Tuhan. Banyak teman-temanku yang papanya udah gak kerja. Terus mereka berhenti sekolah. Tuhan tolong dong supaya mereka tetap sekolah. Adik-adik hebat ya Nando masih doain temennya loh. Tuhan supaya mereka sekolah kan bisa bareng-bareng lagi. Udah. Itu Tuhan ya. Iya Tuhan aku lupa ini Tuhan nih. Aku punya sepatu tinggal ini Tuhan. Satu-satunya sepatu aku.
Lihat nih Tuhan, sepatuku sudah rusak. Sambil dilihat sepatunya, wah sepatuku udah rusak. Mungkin minggu depan aku jalan kaki, gak pakai sepatu Tuhan. Tapi gak apa-apa deh, gak pakai sepatu. Yang penting aku bisa sekolah. Gak apa-apa ya Tuhan. Setiap hari dilakukan sinadu. Kalau sudah selesai dia, oh iya dia cari Pak Pendetanya tadi. Mana Pak Pendeta tadi ya yang katanya mau antar aku. Nganter, nyebrang jalan. Nah setelah menyeberang sinadu pergi. Itu dilakukan si Ando tadi hampir setiap hari. Jadi Bapak Pendeta ini dari Senin sampai Jumat dilihatnya. Ini anak rajin banget berdoa. Dia tidak hanya mendoakan dirinya dia berdoa buat dirinya sendiri, tapi dia berdoa ternyata dia ingat temannya, dia ingat papanya yang gak bekerja. Oh dia ingat orang lain, dia ingat mamanya, dia ingat banyak. Tapi dia tidak mau, Tuhan aku harus punya sepatu baru nih. Dia tidak begitu, dia melihat hal yang walaupun sepatunya tinggal satu-satunya sudah rusak, dia tetap mengucap syukur. Dan itu dilakukan sinadu setiap hari loh. Berdoanya sama, mungkin sama. Tetapi dia selalu yang dilakukan nado, dia nyebrang, masuk ke gereja, ngobrol dengan sahabatnya. Dan lalu setelah itu dia akan nyebrang pulang. Itu dilakukan setiap hari. Karena Pak Pendeta ini melihat Nando setiap hari, anak kecil, Nando ini anak kecil, baru kelas SD. Nah dia berdoa terus setiap hari karena Bapak ini melihat, Pak Pendeta ini melihat rajinnya anak ini berdoa. Dan Bapak Pendeta tadi melihat, mendengar, bahkan mendengar, tidak hanya melihat, mendengar apa yang didoakan. Nah sudah sampai suatu hari Nando berdoa, dia pengen, aku mau kasih, Tuhan aku mau kasih hadiah loh buat Tuhan. Nanti ya Tuhan kalau Tuhan ulang tahun, aku mau kasih kado. Benar. Ini ceritanya terjadi pada waktu mau Natal dulu ya. Terus pas mau Natal si Pak Pendetanya ini sakit. Karena sakit jadi gak ada yang jagain gerejanya. Diganti sama ada ibu-ibu. Nando gak tahu kalau Pak Pendetanya sakit. Seperti biasa Nando masuk ke gereja. Dia duduk, dia baru mau Tuhan. Tiba-tiba ada suara. Heh, kamu gak lihat kami sedang berdoa. Hei anak kecil keluar. Nando, si Ando tadi disuruh keluar sama ibu-ibu tadi. Nando kaget. Loh, padahal Pak Pendeta tiap hari gak marahin aku. Si Nando sedih tapi dia, oh iya, Nando keluar. Apakah dia nangis? Cuman sedih aja tapi dia, oh mungkin belum, aku gak boleh lagi kali ya. Dia waktu mau jalan nyebrang seperti biasa, nyebrang jalan raya, dia tidak melihat hari itu dia tidak memperhatikan sekelilingnya. Dan apa yang terjadi? Dia melangkah, tiba-tiba apa yang terjadi? Si Nando tertabrak truk dan detik itu juga si Nando meninggal. Dan di tengah kerumunan orang banyak, truk yang berdecit, kalau itu kan suaranya kenceng ya. Orang pada berkerumun, wah ada apa? Tiba-tiba datang orang berjubah putih. Dia matanya menangis, dia langsung angkat itu Ando tadi. Diangkat, sedangkan si Ando tadi sudah membawa satu kotak kecil, dia mau kasih persembahan buat sahabatnya. Terus
digendong sama orang tadi, digendongnya Nando dengan tadi Nando membawa bungkusan, digendong. Orang tersebut gendong. Semua orang melihat dan mereka cuman saking kagum, kaget, bengong mereka. Orang tersebut nangis, matanya berlinang air mata, tetapi orangnya diam. Dia cuman menggendong Ando tadi terus dibawa pergi. Dibawa pergi kemana? Ternyata orang tersebut membawa ke rumah Nando, ke rumah si Ando tadi. Nah, kejadian itu sampai di rumah si Ando, papa mamanya kaget karena anaknya digendong dengan orang yang jubahnya putih. Orangnya ini nangis berderai-derai. Dia sambil gendong Ando tadi terus dia kasihkan ke mama papanya. Mama papanya nangis. Mereka kaget. Cuman hari itu mereka tidak sedih. Justru mereka kayak ada sesuatu yang hati mereka diliputi dengan damai sejahtera. Wah, hari itu papa mamanya melihat ini siapa orang ini kok menangis. Tetapi orangnya tidak ngomong apa-apa. Dia diam di peluk Nando, di Ando tadi, diciumnya si Ando. Sambil bilang, terima kasih sahabatku, aku sudah menerima kado kamu. Aku sudah menerima kado kamu. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ke surga. Itu yang diomongkan orang berbaju putih itu. Dan Pak Pendeta yang sedang sakit itu mendengar kabar tersebut. Pak Pendeta datang ke rumah si Ando tadi. Dia tanya, Ando kok bisa sampai ke rumah? Siapa yang ngasih tahu? Oh, tadi Pak Pendeta ada orang pakai jubah putih, dia menangis, dia gendong Ando, dia cium Ando. Dan dia berbisik, dia ngomong sama Ando, kadomu sudah aku terima sahabat. Pak Pendeta tahu enggak siapa dia? Pak Pendeta nangis, dia nangis karena Pak Pendeta tahu. Siapa yang diajak ngomong si Ando setiap hari? Siapa? Siapa? Ya, Pak Pendeta ngomong sama mama papa Ando. Dia bilang, Papa mama Ando, itu adalah Tuhan Yesus. Dia adalah sahabat Ando. Setiap hari Ando berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia mendoakan kalian. Dia mendoakan teman-temannya. Wah, papa mamanya mereka menangis. Menangisnya bukan menangis kehilangan Ando, tapi mereka menangis sukacita. Karena apa? Karena mereka tahu Ando akan ada di surga, sudah ada di surga bersama dengan sahabatnya. Siapa sahabat Ando tadi? Tuhan Yesus. Dan papa mamanya yang sedang sedih itu sedih, tetapi mereka bersukacita karena Ando ada di surga. Mereka yakin, wah mereka terus, oh Pak Pendeta ampuni kami, kami suka marahin Ando. Ya Bapak Ibu sekarang Ando sudah enggak ada. Berarti Bapak dan Ibu sudah tidak boleh sedih lagi. Enggak Pak, kami justru bersuka cita karena kami yakin Ando sudah ada di surga. Nah adik-adik, Kak Indah mau, itu cerita Kak Indah. Kak Indah mau ingetin adik-adik. Ando dalam kondisi dia bukan orang kaya. Dia bukan orang kaya. Tetapi
Tapi dia selalu punya waktu buat Tuhan. Waktu buat Tuhan, dia selalu berdoa buat orang lain. Ya, dia tidak mau nyontek saat orang lain teman-temannya nyontek. Ya, dia walaupun dia dipukul mamanya, dia dimarahin, dicubit mamanya, dia ingat siapa? Dia ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan bisa nyembuhin sakitku Tuhan ya, yang tadi dipukul mama seperti itu. Jadi si Ando punya sukacita. Walaupun sakit dia ingat, oh Tuhan Yesus akan menyembuhkan saya. Ya, terus apa lagi? Dia ingat teman-temannya yang papanya sudah nggak bekerja lagi. Ya, seperti saat ini adik-adik, banyak perusahaan sedang mengalami kolaps, jadi perusahaan bangkrut. Mungkin papa mama teman kamu sudah tidak bekerja lagi. Bahkan mungkin papa mama kalian. Saat ini Tuhan mau ingatkan, jangan kita egois, kita harus bisa berdoa buat orang lain. Supaya sukacita Tuhan itu mengalir melalui kita ke orang lain. Ya, jadi si Ando yang walaupun dia dipukul, dia tetap berdoa buat orang lain. Ya, dia tetap punya sukacita. Apalagi, orang tuanya gak ada makanan, cuman roti sepotong. Tetapi waktu dia memberikan kepada binatang, kepada kucing yang kelaparan, apa yang Ando dapatkan? Dia merasakan sukacita dan perutnya jadi gak lapar lagi. Luar biasa ya, Ando mau memberikan. Jadi buat apa kita bersungut-sungut? Buat apa kita marah-marah? Buat apa kita benci sama orang? Ya, apalagi dendam, tak boleh. Ya, jadi kita mau sukacita Tuhan itu turun dalam hati kita. Kalau tadi Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau saat ini adik-adik mama papa kalian sakit kepala, sedang mengalami problem, sedang sedih, tugas adik-adik untuk berdoa buat mereka. Tuhan kirim loh kita anak-anak itu menjadi sukacita bagi papa mama. Kalian adalah sukacita papa mama. Jadi kalau kalian membuat marah papa mama, sedih loh Tuhan, karena sukacita papa mama akan hilang. Ya, jadi kita mau menjadi sukacitanya Allah dengan mendoakan orang lain. Mendoakan papa mama, mendoakan teman-teman yang mungkin gak bisa sekolah lagi. Yang mungkin mengalami sakit, yang mungkin sedang susah hati, yang mungkin dipukul. Ya, kita mendoakan mereka. Kita tidak mau, kayak kita contoh Ando tadi, dia sepatu yang tinggal satu-satunya sepatunya udah lapar, berarti sepatunya sudah kebuka, sudah sobek. Apakah Ando malu? Enggak, justru dia berdoa, mau di saat dia enggak punya sepatu sudah sobek, tetapi dia masih mendoakan orang lain. Masih mau berdoa buat orang lain. Ya, jadi jangan sampai keadaan lingkungan kita yang bikin kita kehilangan sukacita. Ya, kita enggak punya uang, tenang, Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya. Ya, apalagi, aduh hari ini aku dibuat jengkel. Ingat, ada Tuhan yang selalu memberi sukacita. Oh, sukacitaku ada di mana? Ada dapat dari mana? Ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, Kak Indah, bukan berarti kalau dimarahin kamu hehehe. Jangan ya.
Kalau dimarahin sama papa mama, gak boleh melawan, matanya melotot. Apa mah, apa mah. Itu gak boleh, itu bikin marah papa mamanya lagi. Jadi kalau lagi dimarahin papa mama, cukup adik-adik nunduk. Ya ma, maaf. Itu papa mama akan ada damai sejahtera. Ya, yuk hari ini siapa yang mau jadi anak yang penuh sukacita? Ya, kita dilihat di Amsal 17 ayat 22 tadi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau mungkin semangat yang patah, masalah-masalah, aduh aku gak bisa sekolah lagi bagaimana ya. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita gak boleh berlarut-larut dalam kesedihan karena itu akan membuat sakit. Kita tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit. Aduh sakitku gak sembuh-sembuh nih Kak, kepalaku sakit terus. Jangan-jangan hatimu gak gembira ya. Kalau hati yang gembira kayak gambar pertama tadi selalu senyum. Tapi kalau yang orang yang mukanya cemberut seperti ini, tandanya hatinya, wah si iblis sedang, aku punya teman. Karena hatinya sudah marah. Ya, jadi temannya iblis. Jadi mari kita buang roh marah, ya, geram, iri dengki, pikiran jahat dibuang dari diri kita supaya sukacita surga itu terus ada dalam hati kita. Dan kalau sukacita surga itu sudah turun, maka hati kita akan meluap ya. Hati yang gembira. Ada kan lagunya? Seperti itu. Kalau anak sekolah minggu, anak-anak Erokid hatinya selalu gembira. Ya kita mau, Kak Indah mau sukacita surga itu turun. Jadi kalau orang tua kalian, aduh gak punya uang nih, marah-marah. Kita diam aja, kita cukup mendoakan mereka. Akan ada mujizat, pasti akan terjadi. Asal jangan malas untuk berdoa. Ya, tetap ada sukacita? Ya, tidak ada sungut-sungut, tidak ada marah-marah lagi. Oke, ya kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata kalian. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk selalu bersukacita bersama dengan Engkau. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagiku, sudah bangkit. Dan aku percaya Tuhan sudah ada di surga menyediakan tempat bagiku. Dan aku mau Tuhan, sukacita surga itu mengalir dalam hidupku. Dalam hidup anak-anak Erokid. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa buat papa mama, buat teman-teman kami. Tuhan Yesus memberkati papa mama kami supaya berkat Allah mengalir kepada mereka. Berkat Allah mengalir, memenuhi kepada mereka Tuhan. Mencukupkan segala kebutuhan papa mama. Juga buat teman-teman Tuhan, biarlah Tuhan Yesus memberkati teman-teman kami yang mungkin sedang sedih, yang mungkin tidak mempunyai baju Tuhan, tidak mempunyai sepatu untuk sekolah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan, memberikan Tuhan orang-orang baik hati kepada mereka untuk memberikan mereka apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya setiap kami anak-anak Erokid akan menjadi anak-anak pembawa sukacita buat orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami Tuhan, anak-anak Erokid menjadi kesukaan bagi papa mama, bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami, biarlah sukacita
hati yang gembira itu mengalir dalam hidup kami. Karena itu akan menjadikan tulang kami segar, tulang kami penuh semangat. Hati yang gembira adalah obat bagi hidup kami, bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua anak Erokid berkata, amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.